Rumah itu ya keluarga. Kalau kita di keluarga tidak bahagia, maka hidup kita seumur hidup tidak bahagia. Seakan selama ini keluarga itu hanya institusi kekerasan. Saya dalam hal ini kan mengkritik KHI itu ya, aturan-aturan hukum di Indonesia yang khususnya terkait perkawinan itu. Pendekatannya itu kan memang harus ada dialektika antara nas, teks wahyu, makosyid, lalu umum. Ketika tidak berdialektika, yaitu adanya hukum tidak membumi, adanya hukum langit saja. Padahal kan hukum itu untuk memberikan perlindungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Next Class Podcast bersama saya, Olivia Ferrari. Dan kali ini kita akan membahas sesuatu episode yang hangat banget karena temanya seputar keluarga. Dan kalau ngomongin soal keluarga, tentunya dari Next Class Podcast akan mengundang akademisi inspiratif dari UIN Jakarta. Dan untuk episode kali ini kita sudah kedatangan salah satu narasumber yang luar biasa hebat yang akan membahas bincang-bincang santai seputar keluarga. Mari kita sambut, sudah bersama saya saat ini Prof. Dr. Wardah Nuronia. Selamat datang Prof. di Next Class Podcast. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk datang ke sini. Mungkin kabar hari ini seperti apa Prof? Baik, alhamdulillah. Baik, happy, alhamdulillah. Happy ya Prof, karena kita mau membahas seputar keluarga seperti apa ya Prof. Yeah. Boleh tahu mungkin kegiatan akhir-akhir ini lagi sibuk ngapain aja nih Prof? Ya, selain di kampus ya, kemudian beberapa kegiatan di luar ya, di organisasi, di lembaga, juga aktif di beberapa LBH juga. Oke, sedang aktif di LBH. Nah, kalau di kampus kepadatannya lagi ada persiapan apa aja nih Prof? Mungkin mau ada buku lagi? Karena mungkin untuk sahabat Next Class Podcast tentunya Prof. Wardah sudah menerbitkan banyak buku ya Prof. Mungkin boleh dong rekomendasi nih ke sahabat mana yang wajib dibaca Prof? Ya, buku sebagai seorang akademisi ya, pasti setiap tahun atau per semester pasti harus ada launching buku. Ada beberapa buku ya mungkin untuk jadi buku sebagai buku buku babon lah istilahnya, buku karya yang mungkin pertama itu adalah tentang konstruksi usul fikih, kompilasi hukum Islam. Itu merupakan buku yang hasil riset S3 saya, disertasi. Nah, kemudian itu juga dibukukan. Kemudian juga bukan buku pertama, tetapi artinya saya sebut buku babon itu dalam artian itu berangkat dari buku itulah gitu saya memfokuskan diri ke kajian hukum keluarga. Punya momen tersendiri berarti ya Prof buku itu? Ya, karena buku itu berdarah-darah ya, perjuangan, karena itu hasil penelitian disertasi gitu dan sudah diuji oleh beberapa tahap-tahap ya oleh penguji dan promotor itu. Baik. Kemudian juga ada buku tentang fikih menstruasi. Nah, di situ mungkin bedanya dengan kajian-kajian menstruasi atau fikih haid itu kan banyak sebenarnya dibahas di beberapa buku atau kitab. Tapi saya coba menuangkan di situ tuh ada kacamata dalam perspektif pengalaman perempuan. Kemudian bagaimana perlakuan atau stigma, mitos-mitos ya yang sejak dulu sampai sekarang, ketika stigma bagi perempuan yang menstruasi itu seperti apa. Itu mungkin patut dibaca ya. Buku yang wajib dibaca sama sahabat Next Class ya Prof ya. Kemudian juga ada buku psikologi keluarga. Nah, berkeluarga itu tidak hanya melulu persoalan hukum, tapi juga lebih pada aspek psikologi. Oke, baik. Nah, sebagai guru besar hukum keluarga Islam dari UIN Jakarta, sebelum kita membahas perjalanan akademik dari Prof. Wardah sendiri begitu ya, mungkin apa sih Prof pandangan atau ketika mendengar kata keluarga? Kalau buatku keluarga seperti rumah, mungkin Prof, sampai perjalanan mungkin akhirnya Prof. Wardah sendiri memilih untuk mendalami isu dari keluarga secara Islam seperti apa, bagaimana makna keluarga untuk Prof. Wardah sendiri? Iya betul, keluarga itu tempat pulang saya. Keluarga itu adalah surga di dunia ya. Ada istilah baiti jannati ya, memang
manusia ya, semua manusia atau semua kita semua itu memang berasal dari hidup di dunia itu di mana ya, di keluarga itu. Keluarga itu tempat pulang. Nah, kalau tempat pulang, keluarga adalah rumah, tempat pulang di dunia ini, ya harus baik, harus bahagia, ya, sumber kebahagiaan. Gerbang utama menuju kebahagiaan dan kualitas hidup keluarga. Tempat pulang dan tempat kualitas hidup, terutama untuk kita juga sendiri tuh, Prof. Tapi apakah mungkin berawal dari pengalaman cerita dari keluarga ataupun melihat sesuatu yang menurut Prof akhirnya tertarik untuk memilih untuk hukum keluarga Islam? Boleh diceritakan, Prof, seperti apa? Ya, tentang dinamika keluarga memang sampai saat ini ya, data juga membuktikan misalnya Badan Statistik ya, BPS itu, Badan Pusat Statistik, banyak perceraian sampai 2024 kemarin itu sebanyak 390.000 kasus perceraian. 250-nya itu disebabkan karena perselisihan yang tak pernah berhenti ya, bertengkaran yang terus-menerus yang mengakibatkan perceraian. Kemudian juga faktor ekonomi, kemudian faktor KDRT, meninggalkan pasangan. Nah, banyak problem-problem memang di keluarga itu. Kenapa saya tertarik? Karena memang tadi kita hidup di dunia itu ya ada di dalam rumah. Rumah itu ya keluarga. Kalau kita di keluarga tidak bahagia, ya maka hidup kita seumur hidup tidak bahagia. Nah, itu data membuktikan banyak terjadi orang itu tidak bahagia berkeluarga itu. Seakan-akan kalau dari data tersebut, seakan-akan selama ini keluarga itu hanya institusi kekerasan. Praktek-praktek kekerasan, penzaliman yang dilembagakan itu oleh keluarga, di dalam keluarga. Bahkan mungkin bisa saja seolah-olah dilegitimasi oleh konsep-konsep pemahaman keagamaan. Bahkan undang-undang itu sendiri. Nah, itu sih, jadi kenapa saya tertarik, karena memang banyak sekali dinamika yang terjadi selama ini dalam keluarga. Tapi berarti apakah ada sebegitu besar peran dari keluarga Prof Wardah, ataupun sebenarnya ada momen sesuatu di fenomena sosial dalam keluarga yang melekat begitu di ingatan maupun di hati Prof Wardah sendiri akhirnya untuk mendalami mengenai soal hukum keluarga Islam begitu, Prof? Ya pasti, karena saya tentunya sangat bersyukur saya terlahir dari keluarga yang sangat moderat. Ibu bapak saya memperlakukan anak laki-laki dan perempuan sama, memberikan kesempatan akses ya untuk terutama pendidikan. Itu saya keluarga itu 6 orang, perempuan 2 dan laki-laki 4 itu sama. Semuanya alhamdulillah lulus S3. Dan ibu saya sendiri menjadi single parent di saat usia 48 dan ingin gigih menyelesaikan, menuntaskan pendidikan anak-anaknya sampai terakhir S3 itu. Nah, itu keluarga, jadi saya sangat bersyukur terlahir dan berada di keluarga yang punya orang tua yang sangat toleran, sangat moderat gitu, dan mempunyai harapan pada anak laki-laki dan perempuannya sama. Dan itu sangat berbeda dengan lingkungan keluarga besar saya. Keluarga besar saya itu di lingkup pesantren, yang memang pesantren itu notabene tradisional, dan tidak semua keluarga atau orang tua itu memperlakukan kesempatan untuk khususnya pendidikan dan karir itu anak laki-laki dan perempuan itu sama. Nah, keluarga saya sendiri ya alhamdulillah berbeda dengan tradisi-tradisi yang tradisional seperti itu. Berarti apakah figur, kalau tadi Prof Wardah ceritakan sosok ibu yang akhirnya menjadi salah satu orang yang sangat memotivasi untuk Prof Wardah sendiri untuk bagaimana mengetahui lebih lanjut dan mengetahui lebih detail mengenai hukum keluarga Islam, seperti itu, Prof? Ya, ibu saya inspirator saya ya. Jadi karena memang beliau seorang guru, kemudian juga single parent ya, di saat usia yang mungkin masih muda, 48 tahun, dan anak banyak 6, begitu gigih gitu ya. Mungkin karena semangat juga dari bapak saya almarhum, begitu kuatnya gitu seorang perempuan yang bisa menghantarkan, membersamai anak-anaknya untuk optimis gitu, untuk agar bisa hidupnya lebih manfaat untuk luas, bukan hanya wilayah domestik untuk keluarganya, bahkan
kepada masyarakat lebih luas. Jadi bagaimana punya optimisme hidup itu agar lebih bermanfaat gitu aja. Agar lebih bermanfaat, Iya. dukung juga dengan keluarga yang suportif begitu ya, Nah, Prof. pastinya. Tapi dalam perjalanannya sampai akhirnya memutuskan untuk fokus kepada hukum keluarga Islam, sempat melihat mungkin ada fenomena sosial yang membuat Prof ingin menyuarakan ataupun menuntaskan masalah ini ketika nanti begitu, Prof, saat perjalanan tersebut. Ya, pasti ada, karena memang ya itu tadi polemik dinamika keluarga, rumah tangga, saya melihat secara kasat mata pengalaman di sekitar saya, di lingkungan saya, tradisi lingkungan, tradisi keluarga gitu ya, fenomenanya, dan ya itu jeritan-jeritan yang ada gitu ya. Mungkin dari curhatan teman gitu, saya melihat ada kekerasan dan sebagainya di sekeliling saya, itu yang membuat saya terpanggil di situ. Membuat Prof Wardah akhirnya terpanggil Iya. untuk masuk ke dalam dunia keluarga Islam seperti itu. Lalu ketika sudah masuk begitu, Prof, apa yang kalau kita throwback ke belakang begitu ya, Prof ya, yang ingin dilakukan pertama kali sih, Prof, untuk mengetahui soal seutuhnya hukum keluarga Islam yang dapat mungkin diimplementasikan kepada kehidupan sosial? Pertama kalinya motivasi pasti untuk terus belajar ya, untuk tidak hanya selesai dari satu tahap gitu. Saya misalnya dari sisi pendidikan, saya terlahir di lingkungan pesantren yang sangat tradisional ya, budaya-budaya kultur ya, bagaimana relasi laki-laki perempuan di dunia pesantren tradisional seperti apa, lalu saya tidak puas gitu. Kemudian saya keluar dari lingkup itu, saya ingin belajar di bukan negara lain, di kota lain misalnya, dari pesantren kemudian ke pesantren lain, pasti kan punya wawasan tersendiri ya. Kemudian juga saya sampai kuliah S1 di Jogja, kemudian S2 di Jogja. Saya keluar dari SD, dari rumah tuh lulus SD sudah keluar rumah. Artinya giro atau semangat untuk cari pengalaman tuh memang dari kecil gitu ya. Artinya pengen mencari sesuatu yang berbeda. Itu mandiri sejak kecil juga. Nah, jadi saya tahu lingkup keluarga seperti ini, lingkungan seperti ini, lalu ada apa sih di luar kan gitu. Jadi saya keluar rumah itu selesai SD pesantren, dari pesantren kemudian pindah lagi pesantren di pesantren Cirebon, pesantren Jogja, di kuliah, dan saya pantang pulang ke rumah. Artinya Kenapa, Prof? Ya artinya gini, pantang pulang ke rumah bukan berarti saya tidak bahagia, tapi saya harus terus mengupgrade diri di luar. Karena kalau tidak di keluar, saya tidak mendapatkan hal yang lebih. Ya dengan pendidikan itu. S1 lulus, lalu kemudian saya langsung S2 ya. Nah, saya berpikir kalau tidak berselang ya, Prof ya, langsung S2. Langsung lulus langsung daftar itu. Jadi saya tidak pulang di Jogja itu ya, saya pesantren di Madrasah Aliyah, lalu S1, S2 juga terus lanjut. Jadi saya berpikir kalau saya tidak lanjut, dari mana saya mendapatkan pengetahuan yang lebih? Karena pastinya harus dipaksa atau ditopang oleh pendidikan formal. Walaupun pengetahuan dari mana saja, tapi pendidikan formal itu kan menjadi penyemangat dan kita terikat dengan itu semua. Jadi yang harus langsung S2, kemudian saya S2 langsung bekerja di UIN Cirebon itu. Setelah saya langsung beberapa tahun setelah calon dosen ya, CADOS, CPNS, saya langsung S3 tuh. Saya S3 langsung kejar terus. Saya berpikir mumpung waktu itu dengan anak kecil ya, punya anak kecil udah menikah. Kalau saya tidak lanjut, saya mau jadi apa gitu aja. Giroh itu yang ditanamkan selalu oleh ibu saya khususnya. Ambisi untuk terus belajar. Ya. Terus juga kemudian tidak cukup juga hanya di dunia formal. Misalnya saya dari dulu dipaksa oleh ibu saya itu untuk terjun ke masyarakat gitu, untuk mengisi-ngisi pengajian, kajian, diskusi, organisasi dari dulu gitu. Untuk melihat langsung fenomena sosial di masyarakat seperti apa begitu, Prof. Sampai tapi pada akhirnya memilih untuk fokus kepada hukum keluarga Islam di momen ataupun di umur berapa sih, Prof? Mungkin kan kalau dari perjalanan anak-anak ataupun misalkan saya nih waktu kecil SMP atau masih SMA pengen jadi dokter atau pengen jadi guru kah atau seperti apa, sampai akhirnya dari Prof Wardah sendiri terbesit untuk fokus mendalami sebagai kajian keluarga Islam sendiri. Sejak kapan, Prof? Saya S1 itu memang perbandingan mazhab dan hukum ya, belum hukum keluarga. Tapi kemudian saya tertarik itu sebenarnya lebih pada isu perempuan, isu gender ya.
Jadi isu gender, isu perempuan tuh lebih banyak kepada tema-tema keluarga. Itu sejak S2 saya udah mulai masuk ke kajian itu. Jadi hukum, prodinya adalah prodi hukum keluarga itu sejak S2 itu. Berarti dengan kalau dilihat pengalaman Prof sampai akhirnya sebenarnya yang ingin difokuskan adalah memperjuangkan peran perempuan begitu ya Prof. Sampai akhirnya khususnya membahas pembaruan hukum sebagai fokus riset, alasannya berangkat dari situ juga Prof? Ya karena itu tadi saya melihat memang perempuan di situ, artinya gini, hal-hal atau aturan-aturan yang sudah ada selama ini atau bahkan warisan-warisan yang lalu ya, aturan-aturan ya katakanlah fikih gitu, belum memberikan ruang yang proporsional ya, atau bahkan undang-undang gitu pada perempuan ya, sebagai subjek hukum itu. Nah, dari S2 itulah saya belajar dari berbagai perspektif, berbagai pendekatan gitu ya. Saya mulai melek memang bagaimana mempunyai perspektif atau melakukan riset itu ya memang di S2 itu. Belajar metodologi bagaimana memahami hukum Islam itu, khususnya terkait isu-isu perempuan itu. Apa sih Prof yang ingin mungkin sesuatu hal yang diubah ataupun ada sesuatu yang ingin dicari tahu secara lebih soal peran perempuan ini Prof? Dari berangkat ini kan mulai dari S1 sudah mulai tertarik dengan isu-isu keperempuanan begitu Prof. Apa yang ingin dicari tahu lebih lanjut ataupun apa ingin sesuatu yang diubah mungkin Prof dari apa yang dicari selama ini? Sebenarnya bukan dirubah ya, tetapi diperbaharui atau reformulasi ulang ya. Jadi karena memang zamannya berubah, ya, perkembangan zaman itu yang mengakibatkan memang seharusnya hukum-hukum yang ada ya, khususnya hukum keluarga ini lebih responsif terhadap perempuan. Bukan berarti hukum yang dulu itu tidak responsif, tetapi responsif pada saat itu. Sesuatu yang relevan pada saat itu. Nah sekarang zamannya sudah berubah, relasi, peran perempuan laki-laki sudah berubah daerah sekarang, lalu hukumnya masih hukum yang responsif pada kala itu. Jadi butuh ada reformulasi, ada pembaharuan di sini yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Karena memang relasi antara laki-laki perempuan sudah berubah. Mungkin secara sahabat Next Class Podcast agak lebih memahami butuh pembaharuan hukum yang responsif itu yang seperti apa sih Prof Arga? Yang responsif itu kan yang mengakomodir semua kebutuhan. Kebutuhan baik laki-laki perempuan, semua anggota keluarga, ada anak, orang tua, suami, istri. Jadi responsif semuanya. Tidak mendominankan atau lebih mensuperiorkan salah satu anggota keluarga. Responsif gitu. Semuanya terakomodir kebutuhannya. Karena hukum itu kan untuk melindungi. Benar sekali. Semuanya terakomodir pelindungannya, kebutuhannya. Jadi kita di negara hukum ya Prof? Oke baik, dan kalau salah satunya perjalanan akademik Prof mengenai isu keperempuanan dan salah satunya yang menarik juga ini kan disertasi Prof Farda sendiri yang membahas soal pembaruan hukum perkawinan Islam. Spesifik begitu kalau kita membahas soal keluarga, perempuan, tentunya tentang pernikahan, perkawinan begitu Prof. Apa yang ingin dibagikan melalui pemikiran disertasi ini sih Prof? Ya, dalam disertasi saya memang lebih banyak mengkaji tentang KHI ya, kompilasi hukum Islam yang memang notabene adalah instrumen itu atau pedoman yang menjadi pijakan para hakim khususnya untuk memutus perkara-perkara di pengadilan agama. Nah, KHI juga bisa juga disimbolkan sebagai fikih Indonesia di situ. Nah, masyarakat muslim di Indonesia khususnya itu untuk merujuk pedoman aturan hukum itu kan khususnya di hukum keluarga itu kan di KHI. Nah, saya masuk ke situ. Saya ingin mengkritisi sejauh mana KHI itu memang responsif atau tidak. Saya beberapa pasal itu mengkaji dan ternyata memang KHI itu masih kecenderungannya adalah mendominasi salah satu aspek ya. Jadi di situ saya katakan bahwa metodologi untuk pembaruan hukum itu seharusnya lebih komprehensif gitu ya, lebih berdialektik, berdialog dari dengan berbagai pendekatan, tetapi kemudian KHI itu masih lebih dominan sisi-sisi kebahasaan yang
secara normatif tekstual ya, berlandaskan pada dalil teks atau wahyu itu. Berarti mungkin ada masalah apa sih Prof yang melalui sampai akhirnya membuat disertasi melalui KAI ini melihat mungkin fenomena sosial terkait perkawinan yang masih terjadi, masalah apa yang mungkin ingin Iya. Prof tambahkan begitu? Ya itu tadi pertanyaan besarnya ketika data membuktikan BPS ya, perceraian semakin meningkat bahkan 390.000, kemudian faktornya adalah pertengkaran. Faktor tertinggi adalah sebabnya pertengkaran, perselisihan. Lalu hukum keluarga atau sistem aturan yang ada ini bagaimana gitu pertanyaannya? Apa yang salah? Apa kekurangannya? Kok hukum belum bisa memayungi kebahagiaan berkeluarga gitu? Aturan ada, norma ada, tetapi kenapa masih banyak kasus ya semakin meningkat, bahkan kekerasan, KDRT. Jadi sudah keluar dari tujuan. Menikah itu kan tujuannya adalah sakinah mawaddah warahmah, lalu kemudian kenapa banyak sekali orang berantem, bertengkar di dalamnya? Ada apa ini? Hal yang menurut riset ya memang salah satunya adalah faktor pemahaman terhadap teks agama itu. Jadi ketika ada hukum, norma, begitu rigid, begitu kaku, akhirnya pemahaman agama yang dibawa, itu doktrin-doktrinnya itu membawa pengaruh kepada bagaimana perjalanan dia berrelasi. Artinya gini, kekerasan terhadap satu sama lain itu biasanya berbasis pada pemahaman keagamaan. Oh, saya itu melakukan ini karena sesuai dengan ajaran agama saya. Padahal agama kan tidak seutuh. Berarti kan mungkin PR-nya adalah bagaimana memformalisi ulang atau memahami kembali teks agama itu agar tidak kontra, agar tidak menimbulkan sebuah hal-hal yang miss di situ. Berarti ini salah satu dari konteks tadi pembaruan agama juga nih dilihat dari sebelum proses pernikahan juga begitu ya Prof? Ya, proses pernikahan, lingkungan, pemahaman, paradigma. Jadi ketika ada sebuah fenomena tuh pasti ada yang melatar belakang nih, misalnya kebiasaan kita dari kecil, bagaimana kebiasaannya, lingkungannya, kemudian dia mendapatkan pemahaman dari kebiasaan, kemudian ada sistem, ada struktur, termasuk hukum di situ, kemudian dari struktur ada mental model, ya. Mental model itu dari paradigma, perspektif, dari mindset. Nah itu bukan hal yang sederhana. Jadi kenapa fenomena itu terjadi, banyak kekerasan dalam rumah tangga, banyak perceraian, itu pasti ada faktor-faktor yang sangat dalam yang melatar belakanginya, itu yang harus digali dan dituntaskan. Apa gitu solusinya? Berarti kan masalah pandangan melihat suatu agama juga menjadi bekal, agama itu menjadi suatu yang penting dalam perjalanan pernikahan begitu Prof? Ya sangat, karena memang agama itu menjadi pondasi atau basis kita hidup ya, kita bergerak atau berperilaku satu sama lain kan memang norma agama. Tapi mungkin kan jadi yang menjadi pertanyaan kan udah ada pranikah, udah ada edukasi dulu nih sebelum nikah begitu kan diberitahu, berarti apakah sebenarnya langkah itu belum cukup begitu Prof? Itu bagian dari upaya ikhtiar untuk adatnya, misalnya suscatin, win-win dan sebagainya, itu upaya ikhtiar, tapi kemudian apakah itu bisa efektif 100%. Nah, itu harus ada evaluasi dan monitoring gitu ya, apa efeknya ketika ada kursus-kursus yang sangat singkat, menurut saya itu bisa berpengaruh untuk membekali atau merubah mindset atau paradigma seseorang terhadap pemahaman keagamaan itu. Dan kalau dilihat juga dalam pidato saat Prof Wardah ini kan juga menyampaikan kritik nih terletak pada pendekatan normatif begitu ya Prof, terutama dalam hukum keluarga dan masih kehidupan sosial nyatanya seperti apa? Berarti yang masih kerap terjadi seperti apa Prof? Ya, jadi itu tadi masalahnya memang pendekatan untuk memahami teks-teks wahyu atau teks agama itu memang sangat tekstual. Teks ya, jadi memang mayoritas jadi akhirnya terjebak pada apa istilahnya subjektivitas teistik gitu ya, subjektivitas teistik yang begitu sangat literal ya, sangat puritan. Jadi menganggap bahwa agama itu ya udah teks wahyu saja, kemudian ya wahyu itu teks, tapi kemudian tidak kosong, pasti ada konteks yang mengitarinya. Nah, selama ini pendekatan normatif yang literal itu tidak menempatkan
wilayah empiris historis itu secara proporsional. Misalnya teks Wahyu itu mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu teksnya. Nah, ketika literal dipahami sampai kapanpun, kondisi bagaimanapun, ya rijal itu, laki-laki itu adalah pemimpin keluarga. Nah, ketika kondisi-kondisinya itu berubah. Tapi kan itu ar-rijal qawwamuna 'alan nisa itu lahir pada teks pada zaman itu, saat itu. Fungsinya fungsi keunggulan laki-laki itu fungsional, keunggulan yang sangat fungsional ketika itu. Nah, zaman sekarang misalnya berubah. Di KHI, laki-laki adalah pemimpin rumah tangga dari turunan dari ayat itu. Perempuan adalah ibu rumah tangga. Kasus perceraian itu banyak juga faktor ekonomi. Banyak laki-laki yang mungkin sekarang secara ma'isyah, secara penghasilan tidak memenuhi kebutuhan secara materi. Lalu kemudian istrinya menggugat cerai. Apakah itu manusiawi? Nah, teks menyebutkan iya seperti itu. Tetapi kan itu keunggulan fungsional ketika itu. Nah, ketika kondisi sekarang berubah, perempuan sudah punya banyak akses, ada afirmasi, pendidikan dan sebagainya. Mandiri gitu ya. Mandiri, lalu kemudian kenapa perempuan ini tidak bisa membantu saling untuk memenuhi kebutuhan materi keluarganya? Nah, artinya keluarga Islam itu misalnya dari ayat itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala ba'dhum 'ala ba'd, itu bukan rijalnya, tetapi bima faddala ba'dhum 'ala ba'd, siapapun yang punya keutamaan, faddala ba'dhum 'ala ba'dinnya itu. Jadi memang kalau secara teksnya terkesan seperti itu, literal, laki-laki pokoknya, nggak bisa perempuan. Tapi bima faddala ba'dhum 'ala ba'din ini adalah substansi pesan siapapun yang punya kelebihan, silakan membantu yang lain. Nah, mungkin artinya pemahaman seperti itu mungkin bisa meminimalisir tingkat perceraian akibat ekonomi. Laki-laki, perempuan silakan saling produktif, saling ketika dia mampu dan bisa berperan ya, baik di domestik atau di publik itu bersama-sama. Kenapa salahnya untuk bisa saling membantu untuk urusan nafkah? Nah, tujuannya adalah sakinah mawaddah warahmah itu. Mu'asyarah bil ma'rufnya, mu'asyarah bil ma'ruf. Bergaul dengan ma'ruf itu bisa dikatakan baik, ma'ruf di situ dikatakan urf. Urf itu kebiasaan orang masing-masing. Kebiasaan dulu, budaya misalnya patriarki, dengan sekarang misalnya sudah bilateral, sudah equality. Ya, itu kan urfnya. Perempuan bisa menghasilkan finansial, materi, laki-laki seperti itu. Perempuan bisa produktif, laki-laki seperti itu. Tapi kenapa hukumnya masih hitam putih? Ya, ini dampaknya apa? Banyak perceraian, banyak kekerasan. Padahal keluarga itu tempat ya, pertama manusia itu harus merdeka. Di dalam teori Kuntowijoyo itu ya, ada transendensi. Keluarga itu memang harus menjadi tempat orang itu mempunyai semangat spiritual. Spiritual itu apa? Tauhid. Nggak ada yang bisa mendominasi satu sama lain. Yang maha kuat, maha dominan ada hanya Tuhan saja, tauhid. Laki-laki itu bukan lebih mulia, lebih hebat. Perempuan juga bukan lebih hebat, bukan lebih mulia, sama-sama. Yang mulia, yang agung hanya Tuhan. Itu prinsip transendensi. Jadi nggak ada di dunia ini yang bisa menghina satu sama lain. Tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih kuat, sama. Karena yang lebih kuat hanya yang maha aja. Transendensi. Berarti keluarga memang adalah sekolah pertama. Ya, dari sisi transendensi itu, spiritual. Yang kedua, humanisasi. Keluarga itu harusnya tempat manusia itu dimanusiakan. Manusia itu menjadi manusia, punya kebutuhan banyak kan. Kebutuhan biologis, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan materi, fisik dan sebagainya, berjibun kebutuhan, dan memang itu fitrah. Nah, bagaimana keluarga itu mengakomodir semua kebutuhan itu? Yang ketiga adalah liberalisasi. Bagaimana manusia itu merdeka. Ketika menikah, Mbak Olive, sekarang Mbak Olive mau menikah?
Mau Prof? mau menikah. Sebelum menikah Mbak Olive punya kemerdekaan nih untuk ngapain upgrade aja? diri, mau produktif gitu kan, mau seperti apa bisa berkembang, lalu menikah seharusnya. Dengan pernikahan itu Mbak Olive tuh lebih liberal, lebih merdeka, Atau dengan status yang sama masih merdeka begitu ya Prof? bahkan lebih merdeka. Bahkan lebih merdeka. Tidak boleh misalnya, saya melihat misalnya banyak mahasiswa yang luar biasa, potensial, IPK-nya melebihi bahkan laki-laki, atau misalnya dia aktif organisasi, dia pengabdian masyarakat, menjadi duta, tapi ketika dia berkeluarga, sebab potensi-potensi yang ada itu hilang. Itu kan begitu, tidak ada liberalisasi di situ, tidak merdeka. Padahal dengan menikah itu seharusnya manusia itu lebih merdeka. Berangkat dari apa? Semangat atau dukungan dari keluarga itu. Berarti apa Prof sejauh ini kalau dilihat dari ini kan pembahasan soal pendekatan normatif juga, dan tadi kalau Prof sendiri melihat bahwa masih ada bahkan di lingkungan mungkin keluarga ataupun teman saya itu masih ada kalau dilihat secara akademik, dan ini sudah bagus top chair lah gitu, ranking 1 terus mungkin Prof, tapi pemilihan pasangan ini Prof, Nah, apa faktor yang mungkin masih pengaruh besar mungkin dari keluarga kah, atau memang faktor hanya dia nih yang mencintai saya Prof, seperti apa yang masih kerap terjadi? ya itu memang motivasi kenapa keluarga itu menentukan kebahagiaan seseorang, ya itu adalah pengaruh atau tergantung pada kita hidup berkeluarga dengan siapa, ya, dengan pasangan, orang tua, anak. Kita mungkin ketika memilih pasangan kita bisa memilih pasangan kita yang akan seperti apa, bisa nggak membuat saya bahagia, bisa berkembang, bisa menjadi merdeka. Tapi kalau anak memilih orang tua nggak bisa, ya itu sangat berpengaruh. Nah, artinya pengaruhnya dari itu tadi mental model, ya, perspektif, paradigma, mindset, lalu kemudian hukum normatif tadi juga berpengaruh. Jadi karena kalau hukumnya masih sangat rigid, sangat kaku, pemahaman agama sangat literal tadi, terjebak pada puritanisme itu, ya mau bagaimana? Nah, mungkin yang permasalahan yang kerap terjadi kalau misalkan di tahun ini tuh semuanya udah serba maju, tapi masih ada beberapa dijodohin sama anaknya ini aja deh. Nah, misalkan aku sebagai perempuan sudah kayaknya cowok ini ataupun pasangan ini belum bisa nantinya membuat aku lebih merdeka atau dan yang lain. Dan untuk misalkan menolak nih Prof dari tawaran orang tua ataupun keluarga sendiri. Nah, ini kan sebenarnya masih jadi permasalahan buat anak. Aduh, nanti dibilang anak durhaka deh. Aduh, nanti dibilang jadi nggak nurut sama orang tua. Padahal kita punya kebebasan buat memilih kan, Prof. Nah, ini seperti apa dong? Takut dibilang anak durhaka tapi Prof kalau nggak nurut nih. Ya itu permasalahan komunikasi sebenarnya. Jadi kalau perjodohan juga jangan dianggap perjodohan itu selalu buruk. Ya, ta'aruf ada dalam konsep hukum keluarga itu kan hitbah. Hitbah itu ada ta'aruf. Dengan siapapun kita harus ta'aruf. Apalagi kita harus memilih pasangan, ya harus ta'aruf dulu dengan siapa, terbuka. Jangan mengunci diri dengan hanya satu orang. Waktunya untuk memilih. Sebanyak-banyaknya gitu, untuk mengenal banyak orang. Agar ada perbandingan. Adapun ada rekomendasi dari orang tua, apa salahnya kita mengenal gitu. Kalau kita punya teman sendiri, apa salahnya kita ta'aruf. Nah, kita selektif untuk benar-benar menentukan mana yang bisa membuat kita lebih bahagia. Nah, kaitannya dengan durhaka itu permasalahan komunikasi. Bukan hanya anak aja label durhaka sama orang tua, bahkan mungkin orang tua juga bisa durhaka sama anak. Persoalan relasi saja itu. Jadi bukan lagi hitam putih, artinya orang tua ada di atas, kemudian perintah petua hanya seperti perintah Tuhan gitu. Orang tua itu kan memang hanya sebagai media atau fasilitator untuk membersamai anak-anaknya tumbuh dan menjadi lebih baik. Jadi kuncinya komunikasi ya, Prof. Komunikasi. Dan yang menarik juga kan tadi kalau Prof sampaikan bahwa kritik utama melalui yang orasi Prof nyampaikan ini pendekatan normatif. Dan melihat sekarang ini kan semua serba digital. Orang banyak melihat mungkin POV dari agama, misalkan kalau mau nikah nih Prof, scroll dulu nih di sosmed, oh katanya gini nih, harus seperti ini nih sunahnya dan yang lain. Nah, melihat hal itu semua lebih kritis lagi nih Prof terhadap ilmu yang diterima. Perlu ada pendekatan baru mungkin Prof dengan adanya hal ini? Ya, kayak sajian-sajian di media sosial atau dunia digitalisasi ya sekarang ya mungkin memang harus diimbangi dengan info-info yang lebih moderat, ya, lebih humanis gitu, bukan lagi kemudian misalnya kita menyampaikan hukum-hukum yang sangat kaku, sangat rigid gitu, kemudian
kita mengikuti hukum itu kayak sepaneng, artinya selalu dihantui dengan salah benar, dengan surga neraka, dengan dosa atau pahala. Tetapi hukum itu adalah kebutuhan. Hukum itu bagaimana menjadikan manusia itu lebih merdeka, lebih menjadi manusia, memanusiakan manusia. Ya itu artinya saya sangat senang sekali ketika teman-teman misalnya menyuarakannya, salah satunya lewat podcast ini, pengetahuan-pengetahuan, wawasan untuk menirukan khalayak umum bagaimana artinya mengemas sebuah hukum itu menjadi hal-hal yang sangat moderat dan manusiawi gitu ya. Berarti sebenarnya juga hal yang bagus juga ya Prof, melalui dunia digital ini begitu, jadi orang banyak bisa melihat dari beragam sisi begitu Prof? Pastinya, karena nggak semua orang itu mempunyai kesempatan untuk belajar lebih banyak. Sekarang kan kebanyakan orang belajar memang dari medsos, dari dunia digital. Dan bahkan ada riset di S3 di SPSUIN ini, fenomena hijrah dalam kalangan artis, selebritis itu dengan menyimbolkan dengan pakaian. Kenapa para kalangan artis itu ada istilah slogan hijrah itu? Itu mereka itu memahami agama itu dari media sosial. Karena mereka kan tidak mempunyai kesempatan seperti kita misalnya kuliah di perguruan tinggi di UIN. Mereka memahami pemahaman info-info pengetahuan wawasan tentang agama dari digital itu. Ya sekarang waktunya untuk bagaimana kaum muda, khususnya Gen Z yang Gen Z itu kan sangat identik dengan dunia digital, lagi menyuarakan atau memberikan informasi-informasi, oh Islam itu begini, Islam itu damai, Islam itu humanis, Islam itu tidak tegang gitu ya. Islam itu santai. Islam itu adalah agama cinta, agama cinta, apalagi sekarang Kementerian Agama mengusung konsep cinta itu. Nah itu sekarang waktunya. Nah itu berarti PR kita juga Prof, PR aku juga nih sebagai Gen Z gitu ya, untuk mungkin dakwah melalui digital juga bisa menjadi salah satu platform ya Prof. Dan yang menarik juga nih, bisa diungkapkan nggak sih Prof contoh yang masih terjadi mungkin membahas soal keluarga, adanya tidak relevan mengenai teks, tujuan hukum, dan kebiasaan lokal yang masih terus terjadi begitu Prof? Oke, tadi lanjutan dari pendekatan normatif tadi yang literal ya. Jadi banyak, saya dalam hal ini kan mengkritik KHI itu, aturan-aturan hukum di Indonesia yang khususnya terkait perkawinan itu ya. Jadi memang pendekatannya itu kan memang harus ada dialektika antara nas, teks wahyu, makosid itu adalah esensi dari ajaran agama itu atau tujuan dari adanya syariah itu, lalu uruf itu sosial, budaya, ya, konteks suatu daerah atau Indonesia. Jadi ketika tidak berdialektika, yaitu adanya hukum tidak membumi, adanya hukum langit saja. Padahal kan ya, hukum itu untuk memberikan perlindungan. Contohnya yang saya kritik itu adalah misalnya kasus poligami. Ya, dalam beberapa pasal ya di Undang-Undang Perkawinan di KHI, bagaimana izin poligami itu diatur. Salah satunya misalnya seorang suami boleh poligami ketika kondisi istri itu cacat badan, tidak memberikan keturunan, tidak bisa melaksanakan kewajiban. Jadi poligami itu kebutuhan laki-laki. Kenapa saya mengatakan kebutuhan laki-laki? Karena memang aturannya yang hukum itu kan mengayomi semua, mengakomodir semua anggota keluarga. Tapi itu masih hanya konteks laki-laki. Bagaimana kebutuhan perempuannya? Bagaimana kebutuhan anaknya? Perempuan begitu ya? Nah, iya, itu belum tersuarakan. Lalu kemudian konsep adil. Biasanya konsep adil itu dibuktikan dengan kemampuan laki-laki, dengan nafkah, dengan slip gaji, penghasilan. Itu adil konsepnya kacamata laki-laki. Bagaimana yang menerima nafkah itu? Bagaimana adil menurut istrinya? Bagaimana adil menurut anaknya? Jadi itu tadi tidak adanya harmonisasi antara nas. Poligami di dalam nas boleh memang. Kemudian makosid esensi ajaran agama dari poligami itu kan perlindungan. Turun saat perang ya, masa perang Uhud waktu itu, dan banyak janda karena banyak para syuhada yang meninggal. Lalu bagaimana negara tidak kondusif, itu ada problem sosial dan problem ekonomi waktu itu. Lalu kemudian ada wahyu poligami turun, itu kan memang
substansi atau makosid syariahnya adalah perlindungan secara ekonomi, perlindungan secara psikologi ya pada orang perempuan yang rentan dan anak yatim waktu itu. Kemudian uruf sekarang di Indonesia seperti apa praktek-praktek poligami, silakan di riset. Praktek-praktek perkawinan poligami itu harus semuanya berdialog, berdialektika. Riset di lapangan, praktek poligami seperti apa? Ya. Apakah bisa sakinah mawaddah, bisa happy? Bagaimana perlakuannya? Silakan riset. Saya tidak menjawab karena itu harus dibuktikan dengan riset lapangan. Tapi esensi dari aturan poligami itu seperti apa? Nasnya apa? Nah, saya kritik KHI itu memang salah satunya adalah aturan poligami itu masih memakai perspektif laki-laki. Oke. Jadi dari hanya POV laki-laki saja begitu, Prof ya? Iya, makanya itu yang saya kritik. Kemudian misalnya tadi pembagian wilayah hak dan kewajiban suami, kepala keluarga, istri menjadi ibu rumah tangga, itu kan kayak ada sekat di situ, ada sekat pemisah hak dan kewajiban yang kemudian akhirnya timbul banyak pertengkaran, banyak saling menuntut. Jadi keluarga perkawinan bukan relasi yang humanis ya, saling menolong, tetapi hanya tuntutan yang akhirnya cekcok, berantem, cerai. Dilakukan dengan pressure gitu ya Prof, karena berangkat dari tuntutan ini. Tuntutan itu. Oke, berarti kalau dilihat dari tadi masih banyak secara hukum keluarga masih hanya dilihat dari sudut pandang pria saja. Lalu dari Prof Wardah sendiri bagaimana melihat pembaruan hukum keluarga ini bisa merespon ataupun bisa menanggapi tindak lanjut dari isu-isu mulai dari isu keluarga, keperempuanan, bahkan terhadap kekerasan rumah tangga sendiri sih, Prof? Iya, itu kan memang harus dengan banyak hal ya. Artinya pembaruan kayak ijtihad gitu kan, perangkatnya banyak ya. Di antaranya adalah menggunakan multidisipliner, interdisipliner, integrasi keilmuan. Jadi artinya ketika memahami teks wahyu itu tidak hanya cukup dengan bahasa Arab diterjemahkan bahasa Indonesia, apakah hanya banyak alat bahasa saja, tapi harus dengan ilmu sosiologi, antropologi, ilmu budaya, kemudian ada misalnya etnografi, fenomenologi gitu ya, artinya ilmu-ilmu yang fenomena sekarang itu seperti apa. Jadi teks tetap kita pahami sebagai dasar hukum, pedoman, lalu bagaimana ditafsirkan atau direinterpretasi dengan perangkat-perangkat metodologi yang multidisipliner itu. Tidak cukup hanya satu keilmuan, satu pendekatan, tapi harus banyak pendekatan. Itu salah satunya. Dan dari sudut pandang Prof Wardah sendiri, berarti sejauh mana ini masih dapat terus dikembangkan begitu melalui perspektif hukum keluarga untuk menciptakan kehidupan sosial dalam keluarga yang dapat lebih inklusif begitu, Prof? Yaitu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Karena memang manusianya berbeda dengan manusia yang dulu. Budayanya berbeda dengan budaya yang dulu. Zaman sudah berubah gitu. Inklusifnya Indonesia dengan Arab ya mungkin berbeda. Inklusifnya Eropa dengan Indonesia ya berbeda. Ya sesuai dengan konteksnya. Konteks waktu, ruang, zaman harus mempunyai karakteristik dan relevansi tersendiri yang berbeda mungkin di tempat lain dan waktu yang lain. Dan membahas soal keluarga juga ya Prof, sebenarnya ini kan juga jadi tanggung jawab bersama, mungkin juga menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah juga dan institut tertentu begitu dalam menyediakan edukasi dan yang lain. Dan menurut dari pandangan Prof Wardah sendiri, ini dalam praktik mungkin lembaga dari pengadilan agama harus seperti apa sih Prof idealnya metode yang diberlakukan dengan adanya pembaruan dari hukum keluarga Islam sendiri, Prof? Ya, dalam proses pengadilan ya, khusus pengadilan agama, memang sekarang juga sebenarnya banyak hakim-hakim yang progresif, hakim-hakim yang sudah responsif. Tapi kemudian juga itu tadi tantangannya adalah hakim sendiri seperti terikat pada undang-undang, terikat pada KHI yang sebenarnya memang hakim itu punya kewenangan ya, otoritas untuk melakukan istihad itu. Iya. Ya, dari sekian banyak hakim mungkin yang progresif responsif itu ya tidak lebih dari 50%. Jadi mungkin perlu juga mungkin hakim-hakim itu istilahnya bisa melakukan upaya-upaya lebih.
Karena mungkin yang masih terjadi begitu di media sosial, kalau melihat kasus di pengadilan agama ada yang menyampaikan, wah terkadang hakimnya ini tidak tidak menguntungkan dari pihak perempuan atau seperti apa. Nah, Prof sendiri melihat hal ini sejauh ini sampai saat ini apakah sudah ada perkembangan yang lebih signifikan begitu, Prof? Terkait keputusan yang sensitif terhadap salah satu gender. Perubahan atau perkembangan untuk lebih responsif pasti ada. Tetapi kemudian hal-hal yang sifatnya belum responsif ya ada juga. Artinya gini, responsif itu bukan hanya persoalan membela perempuan, tapi semua anggota keluarga. Contohnya misalnya saya beberapa kali menangani menjadi ahli dalam persidangan tentang kasus hadona, hak asuh anak. Nah, dalam KHI sendiri, dalam Undang-Undang Perkawinan memang hak asuh anak pada ibu gitu ya, kemudian pada nenek, nah, ayah itu urutan sekian. Nah, pada hal-hal khusus tertentu itu kan dipaksakan karena bunyi aturan KHI-nya itu seperti itu, bagaimanapun anak kecil itu harus ke ibu atau ke nenek. Padahal dalam praktek seharian misalnya dalam kasus yang saya tangani itu ya, karena bapaknya itu lebih banyak di rumah, karena bekerjanya dari rumah, sekarang kan bekerja tidak harus keluar ya, dengan beroperasi digital gitu ya, iya gitu kan. Nah, ibunya keluar, jadi si anak tuh lebih banyak interaksi dengan ayah, jadi akhirnya secara emosional itu dengan ayah lebih dekat, terbangun emosional. Nah, ketika harus ibu bapaknya berpisah, si anak itu kalau nggak ketemu ayahnya itu menangis, tantrum gitu ya, Prof. Nah, artinya ketika kepentingan anak itu lebih diutamakan, seharusnya itu yang dilihat adalah kepentingan anak. Anak seusia di bawah 12 tahun kan nggak bisa ditanya mau ikut sama siapa, tapi artinya kesehariannya seperti apa. Biasa ditinggal sama ibunya, sama anak ayahnya nggak biasa. Jadi ya mungkin perceraian kan tidak boleh mengganggu kebahagiaan anak. Yang ditekankan adalah kepentingan anak seharusnya. Tidak lagi harus kaku mengikuti teks aturan atau hukum pasal-pasal yang ada dalam undang-undang atau KHI. Karena kalau memang membahas soal perceraian, terkadang anak yang dikorbankan begitu, Prof. Selalu ya, silakan yang bercerai ibu bapaknya, tapi anak yang sampai jadi korban itu. Ya bahkan juga banyak juga kasus-kasus yang anak dipaksa untuk pengadilan mengambil paksa anak itu dari seorang ayah ke ibunya hanya karena putusannya adalah dengan ibunya. Itu kan artinya keputusan emosional dan bahkan orang tuanya juga emosional. Anak kok direbutkan? Harusnya anak kan anak bersama, tidak harus direbutkan. Ibarat dia tinggalnya lebih banyak sama siapa, sama aja sebenarnya, bisa berbagi, ketemu, nafkah. Yang penting hanya persoalan tidurnya di mana, mukimnya, stay-nya. Padahal mah tidur, bangun tidur, 24 jam bisa dibagi 2 juga. Jadi banyak artinya hukum ini ditegakkan dengan emosional tadi. Berarti ini yang masih menjadi PR begitu ya, Prof? Ya, dan banyak kasus-kasus yang lain. Saya tidak menyalahkan person per person atau lembaga pengadilan agama atau hakimnya, tetapi artinya case-case semacam ini terkadang karena apa sebabnya terlalu kaku, rigid, literal memahami sebuah teks agama atau bahkan undang-undang itu sendiri. Memang agama, teks agama atau undang-undang kan memang sudah selesai di situ, tapi bagaimana kita itu bisa memahami, menginterpretasi ulang atau mengaplikasikannya. Tatbik hukum itu bagaimana yang relevan atau masalah itu. Nah, kalau kita bahas dari lingkungan akademik, mungkin Prof, peran sekolah, mungkin salah satunya juga peran kampus dalam memiliki beberapa kebijakan yang tentunya ini punya poin penting, apalagi soal keluarga maupun anak, mahasiswa maupun mahasiswinya. Dari Prof Wardah sendiri melihat apakah pembaruan hukum keluarga ini sudah cukup responsif begitu, Prof, untuk relevan ataupun diterapkan di masyarakat khususnya di lingkungan kampus, Prof? Ya, kampus itu kan memang menjadi rumah ilmu pengetahuan ya, apalagi mempunyai tridharma, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Kampus selama ini mungkin sudah menjalankan fungsi atau tugas tridharma itu, tapi bagaimana, sejauh mana pendidikan yang sudah dilakukan, penelitian sudah dilakukan, pengabdian itu bagaimana bisa membuat resonansi yang lebih luas, manfaat yang lebih luas oleh dunia, oleh masyarakat manfaat tentunya, atau misalnya mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang ada. Jadi yang sudah seyogyanya memang kampus itu berkolaborasi
dengan berbagai pihak, khususnya misalnya pemangku kebijakan untuk menyusun undang-undang, hasil risetnya bisa mempengaruhi kebijakan dan sebagainya. Ada pengabdian-pengabdian yang dilakukan. Biasanya kita dosen-dosen keren-keren berhasil risetnya. Tapi riset itu tidak bisa mengubah masyarakat jika tidak diimplementasikan gitu ya, Prof. gitu. Jadi kita meriset, oh ada kekerasan dalam rumah tangga, sekian persen, faktornya ini. Tapi hasil riset ini tidak bisa mengubah keluarga yang KDRT. Nah, PR-nya adalah bagaimana penelitian, pengabdian, kemudian bisa diimplementasikan berpengaruh pada kebijakan-kebijakan itu. Mungkin kalau di sekolah biasanya ada ruang BK begitu ya, Prof ya. Di situ terkadang masih menjadi ruang buat siswa atau siswi cerita curcol lah begitu, Prof, soal keluarga. Nah, berarti ini juga menjadi salah satu langkah yang sangat diperlukan begitu ya, Prof, untuk dalam lingkup keluarga sendiri di dunia kampus. Iya, jadi bukan hanya sifatnya adalah teoritis, tetapi bagaimana kampus itu bisa membuat fasilitas atau media untuk praktek. Entah itu mahasiswa atau dosennya untuk pengabdian masyarakat itu terjun langsung ke lapangan untuk menghadapi sebuah banyak kasus-kasus di lapangan seperti apa. Jadi bukan hanya, nggak cukup hanya tataran teoritis saja. Spesifik dalam ruang lingkup keluarga, Prof, yang sering terjadi mungkin permasalahan adalah kalau tadi Prof sudah bercerita ya, ibunya sibuk kerja, anaknya lebih dekat dengan ke ayahnya, atau misalkan terkadang permasalahan yang sering terjadi juga, oh ya udah ayahnya udah fokus kerja nih, cari nafkah aja untuk soal pendidikan, ngaji, ataupun semisal ngambil rapot, kan itu udah tugas ibunya. Ada framing yang yang A ini adalah tugas ibu. Nah, sebenarnya harusnya peran ideal dari orang tua di dalam keluarga spesifik terhadap hukum keluarga Islam harusnya seperti apa sih, Prof? Iya tadi, jadi tidak ada hak dan kewajiban itu yang sifatnya kaku, rigid gitu ya. Jadi kalau kedaulatan di hak dan kewajiban sudah dikapling-kapling seperti itu tuh kayak yang melakukan keseharian amalia kita tuh jadi kayak robot gitu ya. Jadi yang kadang kita saling menuntut, kita juga menganggap itu kewajiban kita ya. Sebenarnya memang keluarga itu kan ketersalingan itu ya. Mu'asyarah bil ma'ruf. Mu'asyarah itu saling bergaul. Nah, saling itu kan kedua belah pihak. Bil ma'ruf dengan baik. Jadi sebenarnya fleksibel. Berbagi peran. Berbagi peran mana yang bisa, yang punya kapabilitas, yang punya keutamaan, yang bisa melakukan tugas itu ya silakan saja saling. Jadi tidak ada sebenarnya pembagian hak dan kewajiban itu secara kaku, tidak ada. Nah, adanya hukum aturan itu kan hanya untuk sebagai payung, sebagai sampel yang ini loh seperti ini template-nya, tetapi kemudian ada case-case yang tidak bisa mengikuti seperti itu, kan elastis, fleksibel itu, saling berbagi. Ada sinetron itu judulnya Dunia Terbalik. Oh ya, sebenarnya bukan dunia yang terbalik, tetapi perannya yang berbagi, perannya yang dibalik. Nggak ada yang salah, nggak ada yang merasa terhina juga. Laki-laki misalnya lebih pada domestik karena perempuannya yang misalnya waktu di sinetron itu ceritanya perempuannya yang terjadi TKW di luar negeri, sah-sah saja, asal tujuan perkawinannya memang fungsi dan tujuan perkawinannya tercapai. Fungsi keluarga itu kan banyak, sekiranya tidaknya ada 8. Fungsi spiritual, fungsi ekonomi, fungsi psikologi, sosial, fungsi biologi, fungsi afeksi, kasih sayang, fungsi rekreasi. Nah, apakah ke-8 fungsi ini harus didominasi oleh satu jenis kelamin atau suami semua? Kan nggak mungkin. Berbagi. Nah, sekarang biasanya tadi faktor perceraian banyak bertengkaran itu adalah merebutkan atau saling menuntut kapling-kapling fungsi itu. Itu tugas kamu, itu tugas kamu, itu bukan saya. Tugas ibu lah, masa ayahnya. Nah, terus misalkan main mobil-mobilan atau apa, itu udah tugas ayahnya. Berarti harusnya tidak ada nih tugas-tugas yang dikotak-kotakan seperti itu ya, Prof? Iya, itu kembali kepada berbagi peran antarodin ya. Kedua belah pihak, suami istri. Mana yang punya keutamaan? Bima faddola ba'dhum 'ala ba'd. Siapa yang bisa? Siapa yang sempat? Siapa yang mampu? Mu'asyarah bil ma'ruf. Komunikasi saja kedua belah pihak. Hukum itu, aturan itu hanya template saja. Hanya template salah satu contoh berbagi peran.
kita hak dan kewajiban. Tapi di luar itu keseharian kembali kepada pasangan masing-masing. Nah kan kadang yang menjadi problem juga gengsi nih Prof, kayak gitu misalkan, atau ada ego yang dijaga juga. Masa misalkan masa ke pasar sih, atau misalkan aduh masa ke bengkel sih. Nah kayak gitu tuh Prof. Ya enggak, zaman sekarang kan beda gitu. Saya ke bengkel juga, dan bahkan laki-laki itu sekarang katanya maskulin adalah menyuci piring. Maskulin itu ke pasar. Di Eropa itu yang laki-laki itu ke pasar, ke market gitu, belanja sayur, masak, chef juga banyak Tas ya Prof ya. Iya. Jadi artinya persoalan peran itu tidak melihat jenis kelamin. Siapa aja. Laki-laki nyuci piring, nyuci baju. Kemudian perempuan juga misalnya ke bengkel. Itu kan peran-peran sosial saja. Peran-peran sosial kan bukan sekat-sekat yang dikapling-kapling dari langit ya. Jadi perempuan ada sisi maskulinitasnya, laki-laki juga ada sisi feminitasnya, nah itu manusiawi sekali. Dan itu yang menjadi penting apalagi dalam keluarga, rumah. Bagian peran itu juga menjadi hal yang harus diperhatikan gitu. Ya. Dan kalau misalkan dari Prof Farda sendiri, apa sih harapan seorang ibu juga begitu ya, yang dapat disampaikan untuk keterlibatan perempuan secara dari akademik maupun pembaruan hukum dan institusi keagamaan seperti apa sih Prof, biar balance begitu? Ya, suara perempuan ya itu, jadi 280 jutaan penduduk Indonesia khususnya itu lebih banyak perempuan atau laki-laki, ternyata imbang dari survei itu. Jadi 49 sekian itu perempuan dan 50 sekian itu laki-laki, kan itu belek. Nah, kemana aja suara perempuan? Suara perempuan itu kok kayak redup gitu ya. Nah, sebagai subjek hukum ya seharusnya perempuan juga bersuara. Perempuan juga menjadi penggerak. Perempuan juga seharusnya ada di depan juga bersama laki-laki itu melakukan hal-hal yang pembaruan itu. Nah, apakah kemudian saat ini sudah terjadi seperti itu ya? Kita lihat misalnya afirmasi perempuan dalam dunia politik misalnya masih 30% atau bahkan tidak 30%, 20% tidak terpenuhi itu, atau faktor apa? Itu tanda tanya, PR besar. Kenapa perempuan belum bisa sejajar 50%, 50% dengan laki-laki bergandingan tangan sejajar? Itu ada apa? Itu yang perlu di PR besar. Gen Z ini seharusnya speak up. Nah, itu. Oke, mungkin terakhir Prof, ini bisa disampaikan kepada generasi muda melihat tadi kita sudah berbincang banyak apalagi soal pembaruan hukum keluarga Islam seperti apa. Terus tadi juga kita sempat diskus harusnya udah nggak ada lagi ya Prof pembagian peran, ini adalah peran ayah, ini peran ibu. Namanya keluarga berkombinasi bareng dalam kegiatan keluarga begitu ya Prof. Mungkin bisa disampaikan nih untuk sahabat Next Class Prof, harapan maupun pesan terhadap pembaruan hukum Islam biar dapat diaplikasikan nih sehari-hari, biar bisa dilakukan sehari-hari Prof. Mungkin boleh disampaikan. Oke, kaitannya tentang pembaruan hukum Islam khususnya hukum keluarga, memang pembaruan itu adalah sebuah keharusan. Itu hukum alam. Jadi sesuatu yang lama itu tergantikan pada sesuatu yang baru karena perubahan zaman. Jadi hukum itu tidak statis, hukum itu dinamis. Nah, untuk generasi muda atau kader-kader yang sudah ada sekarang, itu bersiaplah untuk melakukan pembaruan. Bersiapnya seperti apa? Memiliki wawasan yang sangat komprehensif. Tidak cukup hanya satu kajian, tidak cukup hanya satu perspektif, tidak hanya satu alat pisau analisis. Silakan kuasai semua hal, menjadi ahli dari berbagai hal. Tidak cukup hanya satu pisau analisis, kuasai banyak metodologi, kuasai banyak cabang-cabang ilmu, dan menjadi produk hukum yang sangat manusiawi, sangat humanis, toleran, ya, moderat. Itu kan waktu zaman itu pisau analisisnya tidak hanya satu. Jadi belajar, semangat, banyak hal yang mungkin harus dipersiapkan. Oke, karena semuanya berawal dari keluarga. Keluarga adalah sekolah pertama bagaimana kita mengenal dunia, begitu ya Prof Farda. Terima kasih Prof atas bincang-bincang santainya, ilmunya bahkan seputar hukum keluarga Islam seperti apa. Semoga episode ini memberikan manfaat untuk sahabat Next Class yang ada, yang nonton nih kali ini. Terima kasih Prof Farda. Terima kasih, sama-sama. Oke, jangan lupa untuk subscribe,
follow, like, komen, dan share episode kali ini di LP2M UIN Jakarta. Dan jangan lupa untuk follow Instagramnya juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.